Tuntutan pidana. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat dan sidang pengadilan yang kami muliakan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza, perkenanlah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu: A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza turut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. Terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza untuk membayar uang pengganti sejumlah 13.405.420.3.854 rupiah dengan rincian sebesar 2.905.420.3.854 atas kerugian keuangan negara, sebesar 10.500.000.000 rupiah dari atas kerugian perekonomian negara. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Dan apabila terdakwa tidak terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Menyatakan barang bukti, yaitu 5.1 barang bukti dokumen berupa barang bukti dokumen yang disita dari Wudib Bumara dan seterusnya seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Barang bukti elektronik berupa barang bukti elektronik yang disita dari Agung Ayudhya Hari Putra dan seterusnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Barang bukti sampel berupa yang disita dari Muhammad Sori dan seterusnya seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Barang bukti berupa uang, emas, dan sertifikat. 1. Uang sebesar 53.950.000 yang disita dari Eri Widyastono sampai dengan emas antam dengan berat 225 gram dipergunakan dalam perkara terdakwa Sani Dinar Saifuddin. Uang sejumlah 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan $100.000 yang disita dari Adria Rahmawati digunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati. 3. 1 buah lemari besi dan seterusnya
yang disita dari saudara Eli Suherli dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Wirahaswati. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bundel dengan masing-masing bundel bernilai 10 juta rupiah. Pecahan uang 5.000 masing-masing bundel bernilai 5 juta rupiah. Pecahan uang Rp 2.000 sebanyak 5 bundel senilai 2 juta rupiah dengan total 220 juta rupiah dirampas untuk negara. Satu brankas merek Ichiban yang terletak di lantai 2 basement kantor PT JMN dan seterusnya yang disita dari Eli Suherli dirampas untuk negara. Aset PT Orbit Terminal Merak berupa satu bidang tanah seluas 31.921 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 119 atas nama PT Orbit Terminal Merak, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. 2. Satu bidang tanah seluas 190.684 meter persegi beserta bangunan atau benda-benda atau barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB nomor 32 atas nama PT Orbit Terminal Merak dengan rincian bangunan dan asetnya yang berada di atasnya. 1. Depot dan seterusnya. Kami anggap bacakan. Dinyatakan dirampas untuk negara. Terhadap uang hasil pengelolaan aset PT OTM termasuk SPBU milik PT OTM yaitu uang dalam rekening penampungan rekening bersama atau escrow Bank BSI dengan saldo per 2 Februari 2006 senilai 139.302.342.735 rupiah. Uang tunai SPBU di brankas senilai 650.923.400 rupiah. Uang dalam rekening SPBU di Bank BRI nomor rek 0206 sekian senilai 356.150.081 rupiah dirampas untuk negara. Aset berupa tanah yang diblokir pada tahap penyidikan berupa satu bidang tanah seluas 304 meter persegi dan seterusnya yang terletak di Lampung, Bogor, di Badung, Bali, di Tabanan, Bali dinyatakan dirampas untuk negara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2006 tertanda tangan penuntut umum. Selanjutnya untuk terdakwa Gading Ramadan Judo menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Gading Ramadan Judo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gading Ramadan Judo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Gading Ramadan Judo sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Gading Ramadan Judo untuk membayar uang pengganti sebanyak 1.390.287.287.697 rupiah,24 sen dengan rincian sebesar 176.390.287.697 rupiah,24 sen atas kerugian keuangan negara dan uang sebesar 1 triliun rupiah atas kerugian perekonomian negara. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti
maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Menyatakan barang bukti yang disita dari Budi Bumara dan seterusnya seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto, barang bukti elektronik dan seterusnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto, barang bukti sampel digunakan dalam perkara Muhammad Khairi Adrianto, barang bukti berupa uang sebanyak 53.950.000 yang disita dari Eri Widyastono dan seterusnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto, uang 20 lembar mata uang pecahan $100.000 Singapura dan seterusnya disita dari Adria Rahmawati dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati, 1 buah lemari besi berwarna putih dan seterusnya disita dari Eli Suherli dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati, 1 buah lemari besi berwarna abu-abu dan seterusnya yang disita dari Eli Suherli dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Werhaspati, pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bundar dan seterusnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto, 1 brankas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara dan seterusnya yang disita dari Eli Suherli dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto. Barang bukti yang disita khusus pada perkara atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo yaitu berupa 1 bidang tanah seluas 31.921 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat HGB nomor 119 atas nama PT OTM dan 1 bidang tanah seluas 190.684 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya dipergunakan dalam perkara Muhammad Khairi Adrianto, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Dibacakan hari ini Jumat tanggal 13 Februari tertandatangan penuntut umum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dimas Werhaspati memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dimas Werhaspati telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Werhaspati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dimas Werhaspati sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dimas Werhaspati untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah masing-masing 11.094.802 $31 yang bersumber atas kerugian keuangan negara dan sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Menyatakan barang bukti berupa dokumen yang disita dari Budi Bumara dan seterusnya dipergunakan dalam perkara Gading Ramadan Judo, barang bukti elektronik dipergunakan dalam perkara Gading Ramadan Judo, barang bukti sampel dipergunakan dalam perkara Gading Ramadan Judo, barang bukti berupa uang sebesar Rp53.950.000 disita dari Eri Widyastono dan seterusnya digunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo, uang sebesar 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang pecahan $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta yang disita dari Adira Rahmawati,
dirampas untuk negara. 1 buah lemari besi berwarna putih yang disita dari Eli Suherli dan seterusnya dirampas untuk negara. 1 buah lemari besi berwarna abu-abu yang berisi uang tunai 34.337.000 dan seterusnya dirampas untuk negara. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bundel dengan total 10 juta rupiah dan seterusnya dengan jumlah total 220 juta rupiah dipergunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo. 1 brankas merek Ichiban yang terletak di lantai 2 basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara yang disita dari Eli Suherli dan seterusnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo. Aset berupa tanah yang diblokir pada tahap penyidikan, yaitu berupa 1 bidang tanah dengan luas 217 meter persegi, 1 bidang tanah dengan luas 260 meter persegi, 1 bidang tanah dengan luas 120 meter persegi yang berada di Jakarta Selatan, kemudian 1 bidang tanah dengan luas 10.000 meter persegi dan 1 bidang tanah dengan luas 17.120 meter persegi yang berada di Lampung dirampas untuk negara. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Penuntut umum tertanda tangan. Di bawah itu. Satu lagi. Ada nggak? Masuk nggak? Kalau yang berpadu nanti aku kasih ke Bang Indi. Nah, masukkan coba dibuka dulu. Takutnya mau drop. Nggak ada ini. Sudah ya, sudah silakan. Baik. Satu folder. Saudara terdakwa Pak Keri, Pak Dimas, dan Pak Gading ya, sudah kita dengarkan secara bersama-sama pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Terhadap apa yang dibacakan, saudara terdakwa sudah mengerti. Sudah mengerti. Terhadap tuntutan Pak Jaksa sudah mengerti. Pak Gading sudah mengerti. Tahu ya, sudah tahu ya masing-masing. Baik, terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Itu ya, bisa sendiri-sendiri, baik penasihat hukum maupun terdakwa bisa mengajukan secara tersendiri, atau bisa juga terdakwa menyerahkan seluruhnya, sepenuhnya pembelaan kepada penasihat hukum saudara. Untuk itu apakah terdakwa akan mengajukan pledoi secara tersendiri masing-masing? Itu ya. Baik, penasihat hukum juga mungkin nanti juga akan mengajukan pledoi. Jadi untuk memberikan kesempatan tersebut, maka sidang hari ini akan kita tunda dan akan kita buka kembali pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 dengan acara pledoi dari advokat terdakwa dan terdakwa sendiri. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Cukup? Tidak ada? Oh ya, tak kira sudah langsung disampaikan tadi.
sekalian. Kan tadi sudah, tak kira tadi udah sekalian. Di ke depan sini diserahkan. Langsung diserahkan aja padahal. Ya, silakan baik. Cukup ya. Penuntut umum ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Penasihat hukum ada yang disampaikan? Cukup ya. Demikian sidang ditutup. Ya, terima kasih.